Showcase 2024 yang berlangsung di ICE BSD tanggal 18 dan 19 Mei menghadirkan 250 mobil keren serta 70 motor yang tidak kalah kerennya. Selain itu juga diikuti oleh 41 tenant yang terdiri dari sponsor, aftermarket aksesoris, dan custom. Asiknya lagi juga ada RC drifting. Amandio aja sampai tidak mau ketinggalan. So, let's watch this video. Start your engines! Halo Daily Drivers, kita di salah satu most anticipated event, automotive event 2024 Elite Showcase. Ini salah satu event otomotif yang paling ditunggu-tunggu karena banyak mobil-mobil yang ciamik di sini dan kita pengen lihat macam-macam mobil European atau JDM atau bahkan yang modifikasi, two wheels juga ada, juga banyak di dalam. Jadi kita akan lihat nanti. Guys, kita baru masuk aja dari pintu masuk, kita di sana. Lalu ketika masuk kita udah disambut sama ada line up mobil-mobil keren nih. Biarpun bukan mobil-mobil baru, tapi selalu saya senang sih kalau melihat mobil-mobil klasik. Ada yang European, ada yang JDM, ada yang muscle car dari Australia juga ada. Nah, kita lihat sekarang. Kita disambut sama dua BMW. Kita disambut sama dua BMW, ada E34 di sini, E34 yang 8 silinder. Ini keren banget, ada sunroofnya segala. Dan ini yang merah kinclong banget nih. E30. Wah, I like this car very much. Sedikit cerita, E30 ini kalau kita lihat ini bukan E30 biasa. Biasanya yang kita sering lihat di jalan itu yang 4-door sedan, yang 4 pintu. Tapi ini 2 pintu. Dan bukan hanya itu saja, ini adalah E30 yang Alpina. Jadi mesinnya bukan M20 yang 323 E30 ya. Tapi ini adalah Alpina dengan menggunakan C1, engine C1 2.3 liter. Nah, kita lihat sedikit ya mobilnya. Dari mulai depan, wah, ini keren sih. Tadi kalau udah ngeliat dalamnya semua interior juga full Alpina. Tapi ini sekali lagi ini bukan hanya Alpina line, tapi ini memang mobil yang benar-benar dikeluarin sama Alpina. Dari depan kita ngeliat nih ya, ada emblem C1-nya, yaitu engine-nya. Kemudian juga ada wiper untuk headlight-nya seperti biasa, dan side skirt-nya, dan depan, kemudian dari belakang, ducktail-nya. Wah, ini benar-benar Alpina banget. Sayang engine hood-nya nggak dibuka. Pengen lihat engine-nya seperti apa ya, engine C1. Nah, by the way, mobil ini punya torsi sampai 225 Nm dengan tenaga sampai 170 PS. Ya, Verde Starker. Nah, E30 Alpina ini atau C1 2.3 juga punya staggered untuk wheel depan dan belakang. Ya, yang depannya 205 50 16 tadi saya lihat, sementara yang belakangnya 225, jadi lebih lebar. Ini sangat common ya untuk mobil-mobil yang kecepatan tinggi dari Eropa sana, karena mereka memang akan melaju di jalan-jalan yang punya karakter kecepatan tinggi ya, seperti autobahn di Jerman misalnya. Aduh, ini kalau dilihat sih perfecto ya. Kemudian kalau kita lihat juga belakangnya, nah, what's so special about this car? Ini karena BMW Alpina. Alpina ini bukan hanya sebuah sign yang ada tertempel di sini, tapi ini memang benar-benar Alpina dengan engine yang beda dan dengan mobil yang juga berbeda. Jadi mobil ini memang diproduksi sama Alpina. Alpina tuh apaan sih? Alpina itu sebenarnya adalah salah satu rumah modifikasi yang memang khusus untuk memodifikasi mobil-mobil BMW. Salah satunya E30 ini yang menjadi E30 Alpina, yaitu C1 dengan engine C1 2.3. Jadi bukan engine M20 yang memang dipakai di BMW 323i atau BMW 30, tapi ini pakainya engine C1 2.3 atau 2300 cc. Nah, Alpina sendiri merupakan rumah modifikasi yang memang langganannya BMW. Bukan hanya Alpina, tapi di luar sana juga ada
AC Tenizer, ada Carlson, dan BMW sendiri sebenarnya punya divisi yang memang khusus untuk tuning mobil-mobil BMW, yaitu M Division ya, atau BMW M. Makanya lahir sekarang BMW M. Tapi Alpina ini memang juga mendedikasikan pekerjaannya kepada mobil-mobil BMW dan dituning habis-habisan menjadi salah satunya seperti ini. P30 yang menjadi dengan engine C1 ini. Nice, love it. Nah, dari European style sekarang kita pengen lihat lagi mobil-mobil di belakangnya apa. Nah, ini dulu nih, Holden Premier. Tapi kalau kita ngeliat Holden, ternyata pas ngeliat emblemnya bukan Holden. Ini adalah Chevrolet 350, diproduksi tahun 1972-an. Kira-kira seperti itu. Ini juga beringas nih, karena mesinnya V8. Oke, ya mungkin nggak bisa banyak nih ngomongin. Nah, terus ke Toyota Kijang, tapi spesial dong, engine-nya V8. Engine-nya V8 32 valve. Ini adalah mesin 1UZ. 1UZ yang originally itu punyanya Lexus LS 400 atau Toyota Celsior ya dalam hal ini. Nah, ini juga spesial. Jadi kapan-kapan mungkin kita boleh ngobrol-ngobrol sama pemilik Kijang ini. Kita ke belakangnya lagi. Nah, ini juga dambaan anak muda generasi 90-an. Ya, di sini ada 3 Toyota Corolla. Nah, tapi ini bukan Toyota Corolla yang biasa-biasa, ini Corolla yang cukup spesial. Karena kalau kita ngelihat Corolla yang ini E90, yang di tengah ada E100. Nah, E90 kan sebenarnya juga ada Corolla GT. Nah, inilah Corolla yang GT, kalau disebut GT Twin Cam tahun 91 kira-kira ya. 1600 cc, mesinnya 4 AGE. Nah, ini dia nih GT Twin Cam. Ini juga spesial, mobilnya kenceng dan punya horsepower sampai 118 horsepower. Kita ke belakang lagi, E100. Kalau dulu mewah ya, namanya Great Corolla gitu. Tetap Corolla, tapi ini Great Corolla, sampai ada julukan Great Corolla. Dia sudah mengadop electronic fuel injection. Nah, terus lagi dari Great Corolla E100 mundur lagi ke E90, kembali ke era 90s awal ya. Nah, tapi ini juga lagi-lagi Corolla spesial nih, karena kalau yang tadi kita ngelihat E90 yang GTI, yang ini kalau kita lihat dia lihat dari depan nih, mendingan kita lihat dari depan. Set. Nah, beda kan? Ini Corolla yang mungkin dengan engine 4 AGE juga. Om Dodi yang punya ini, correct me if I'm wrong ya. Mesinnya 4 AGE, tapi yang ini Corolla Sprinter. Jadi ini memang masuk keluarga Sprinter. Dan memang ini sangat rare sih di Indonesia, terus terang. Aku baru pertama kali ngeliat ini, yang Corolla Sprinter. Dan kita kalau ngeliat dari luarnya, dari mulai front bumper, kemudian side skirt, sampai belakang, itu tuh udah totally different sama Corolla GTI, atau apalagi Corolla yang biasa gitu di Indonesia. Selain itu, sayang pintunya nggak dibuka, engine hood juga nggak dibuka, tapi kalau kita ngeliat di dalamnya, itu digital. Dari speedometer, odometer tuh udah digital semua, ya. Dan lagi-lagi juga beda sama Corolla GTI yang masih mengadop analog. Biarpun punya beberapa gauge seperti oil pressure, meter dan sebagainya, tapi yang ini juga lebih modernized gitu. Kita masih di Elite Showcase 2024 dan sekarang kita udah di dalam. Tadi di luar kita disambut dengan mobil-mobil JDM atau mobil-mobil European yang daerah 90s. Ini juga masih di seputaran 90s. Kita ngelihat banyak BMW, banyak Honda, dan banyak ada kemudian juga ada Lexus bahkan. Tapi memang semua mata juga tidak luput tertuju pada mobil-mobil ini, yaitu Toyota Supra JZA80 MK4. Aduh, gila, keren banget. Supra yang baru juga ada yang A90, tapi
Ini memang legend sih. Nah oke, cerita sedikit mengenai Supra bahwa Toyota Supra A80 ini punya mesin 2JZ GTE. Sorry, tapi memang karena ini engine hoodnya juga nggak dibuka, jadi ya aku nggak bisa bilang sih bahwa mungkin engine-nya sudah mengalami banyak modifikasi atau seperti apa. Dan Supra JZ A80 yang dengan mesin 2JZ GTE twin turbo itu bisa mempunyai horsepower hingga 325 horsepower dan torsi 441 Newton meter. Nggak kebayang gimana tuh duduknya waktu ngebejek gasnya. Ya, dan lebih hebatnya lagi mobil ini diproduksi terus dari tahun 93 sampai terus diproduksi hingga tahun 98. Ya, nah melonggok lagi ke belakang, deng, ketemu lagi Supra yang kalau ini udah juga dandanannya rodok beda. Kita lihat dia pakai velg BBS ya, sama dengan bannya masih mengandalkan sama-sama Yokohama. Sorry, yang ini juga ban baru Nankang ya. Ini juga lagi hype. Aku lihat disc brake depannya EP Racing, mungkin belakangnya juga EP Racing. Wah, nih MK4 emang gak ada matinya sih. Terus lanjut. Nah, yang ini lebih tua lagi, yaitu Nissan Fairlady Z atau Nissan Z yang diproduksi ini generasi pertama. Terus terang Nissan Fairlady Z yang diproduksi, correct me if I'm wrong, owner yaitu HBT Motorsport, nih mungkin punyanya Om Hakim ya. Ini diproduksi dari kurang lebih tahun 1969 sampai 1974. Oke, dan ini adalah merupakan generasi pertamanya. 240Z ada Mbah Nardi di dalam ya, dan joknya juga Recaro. Jadi so sweet ya. Ini mobil balap, mobil sport JDM sport yang klasik JDM yang sporty banget pada zamannya. Sampai sekarang pun juga dilihat masih wow banget, masih berasa mobil kencang banget. Udah gitu mobil ini kalau aslinya kita nggak tahu nih engine-nya udah pakai engine apa, tapi kalau engine aslinya, correct me if I'm wrong, itu pakai L20A mesin Datsun dan konfigurasi straight six dengan horsepower hingga 139 horsepower. Jadi kenceng sampai sekarang pun juga kalau emang mesinnya sehat walafiat, masih dibejek, masih kenceng. Tapi yang pasti juga ini salah satu JDM legend, kita nikmatin selagi ada. Masih di Elite Showcase 2024, kita masih masuk terus makin ke dalam, dan memang dasarnya sesuai generasinya kali ya. Jadi gue selalu seneng lihat mobil-mobil yang di bawah tahun-tahun 2000. Tapi kalau kita ngeliat di belakang gue nih, BMW E36 yang M3, dan ini juga bukan M3 biasa ya. Nanti kita sedikit cerita mengenai E36 M3 ini. Kalau dilihat juga sebenarnya nggak melulu ngeliat wah ini generasi tua, nggak juga. Sampai kalangan anak muda sekarang juga ini mobil masih sangat dihormatin, masih di respect, karena memang merupakan salah satu M3 merupakan salah satu mobil legendnya BMW, dan memang soal speed masih bisa ngalahin mobil-mobil yang sekarang. Oke. Nah, kalau kita bicara M3 E36 sebenarnya keluar dengan beberapa versi. Jadi di negaranya sendiri sebenarnya dia ngeluarin yang khusus untuk selain E36 M3 yang dengan mesin S50 straight six ya, normally aspirated, tapi juga ada versi-versi terbatas atau limited edition seperti M3 GT, M3 GTR, M3 Lightweight, yang dimana untuk sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan seperti balapan-balapan IMSA, Deutschen Touren Motorwagen Cup dan sebagainya. Nah, ini kalau kita lihat juga M3, mungkin sorry Pak Owner, correct me if I'm wrong, ini mungkin M3 GT atau M3 GTR. Yang kita lihat S50, sorry aku juga nggak terlalu tahu mesinnya terus terang. Ini S50 yang straight six dengan mungkin beberapa ubahan yang sangat proper yang dari BMW langsung ya, saya rasa seperti itu. Dan kemudian juga front lips ya, front lips saya nggak tahu apakah ini adjustable apa enggak, tapi yang belakang kelihatannya adjustable ya, ada rear wing yang di belakang gitu. Selain itu
kalau kita lihat penampakannya di dalam, sorry ini nggak boleh sampai masuk ke dalam sih sayangnya ya. Tapi di dalamnya juga sudah dengan bucket seat Recaro yang siap untuk track day. Yang dimana secara teori sebenarnya mobil ini dengan S50, yang mungkin ini S50 B30 yang untuk M3 GT, itu punya tenaga yang punya tenaga hingga 286 horsepower. Jadi memang sangat powerful dan sangat kencang. Siap untuk track day di Mandalika. Yes, Elite Showcase 2024. Kita masih di sini dan makin ke dalam lagi. Di sini banyak mobil dan aduh bingung banget ngeliat mobil-mobil yang super keren, super hype di sini. Nggak ketinggalan ada Jeep JK juga di sini. Jadi nggak hanya on road melulu, off road juga dong. Ya kan, kenapa? Karena juga nanti kalau kita lihat ada Bev Goodrich di sini yang merupakan salah satu sponsor Elite Showcase 2024, dan makanya ada mobil-mobil yang jantan juga di sini, ada Jeep JK. Kemudian yuk kesini lagi, yuk kita lihat juga salah satu mobil spesial yang di sini, teng teng, Shelby GT500 Eleanor, Coty Eleanor ya kan. Nah, gue pengen jadi Randall Memphis Reigns dulu nih, ya kan. Mobil ini tampil 2 kali di film Gone in 60 Seconds, pertama tahun 1967 dan kemudian di remake lagi tahun 2000 ya. Dan maka mobil ini menjadi sangat hype gitu, dengan mesin V8 yang sorry ini juga nggak dibuka kap engine hoodnya, tapi kita tahu semua kemampuan mobil ini seperti apa. Kalau kita tahu bahwa sebenarnya Shelby itu kan dari nama Carroll Shelby ya, dari nama Carroll Shelby yang modifikasi Ford Mustang. Ford Mustang GT ini menjadi Ford GT Shelby ya, GT500. Dan akhirnya kita bisa lihat kemampuan mobil ini sebenarnya di Gone in 60 Seconds dengan code name Eleanor yang disebut oleh timnya Randall Reigns untuk mencuri mobil ini untuk dibawa ke mana untuk diekspor. Dan mobil ini punya Rocket Motor Company seperti yang kita lihat di sini. Kita juga bisa lihat joknya dari Recaro, tapi memang Recaro yang untuk Shelby. Jadi kita bisa lihat di situ sudah ada lambang kobranya, biarpun ini bukan Shelby Cobra. Kalau kita ngomongin Shelby Cobra sebenarnya, nah itu tuh ada itu yang merah tuh, ya kan, Shelby Cobra. Di tengah-tengahnya ada Mini yang diapit oleh dua-dua Shelby. Ya ini GT500, yang ini Cobra. Tapi di sini ada Austin Cooper. Ya, Austin Cooper juga merupakan Mini juga. Jadi kalau ya sedikit cerita mengenai Austin Cooper, sebenarnya kan dulu itu namanya Austin, kemudian perusahaannya dibeli oleh Rover, dan kemudian dibeli lagi oleh BMW, maka itu sekarang menjadi Mini. Tapi sebenarnya dulu pernah bernama British Leyland, pernah bernama Austin, ya, dan nama Cooper juga sebenarnya dari pembalap F1 waktu itu, John Cooper, di mana dia melakukan modifikasi pada Mini yang berhasil menjuarai rally Monte Carlo. Jadi kalau kita lihat yang Mini merah tuh yang juara di Monte Carlo, yang jalannya di rally di salju. Nah, itulah peran John Cooper pertama kali di situ, dan kemudian nama Cooper itu menjadi suatu modifikasi. Jadi kalau modifikasi Austin ataupun Mini, ada Mini Cooper itu karena memang sudah ada sentuhan modifikasi oleh Cooper Division atau John Cooper. Seperti itu. Nah, di Elite Showcase 2024 masih banyak mobil-mobil sini, dan ini nih perwagonan Indonesia nih, wagon atau estate. Nah, kita lihat di sini E46, BMW E46 estate. Aduh, cakep ini, cakep banget. Mobilnya tahun 2000 mungkin atau 2002, tapi masih keren banget dan harganya juga nggak jelas, ya kan. Untuk keluarga oke, untuk ngeceng juga ayo. Kemudian di sini ada yang lebih baru lagi. Soalnya aku nggak tahu nih BMW berapa, mungkin G10. Tapi yang jelas di sini ada emblem M Competition-nya. Waduh, ini kalau yang ini sudah lebih luxury dan lebih sporty lagi sih gayanya, ya. Nah, masih wagon lagi. Ya di sini juga ya lagi-lagi sesuai generasinya, makanya ngelihatnya juga aneh nih. Karena jarang ngelihat, yaitu Mitsubishi Lancer Evo 9 wagon. Nah, kalau secara teori harusnya mobilnya pakai mesin 4G63T.
Tapi ini sekolah aku lihat nggak tahu. Ini udah mengalami beberapa sentuhan seperti misalnya ada turbo HKS gitu. Kemudian juga ada AM, ada rally art. Di sini aku nggak tahu mana yang rally artnya. Tapi yang pasti ini mobil lagi-lagi JDM kenceng yang cocok juga untuk keluarga. Jadi daily ya. Pakai velg BBS, oke. Bannya Yokohama Advaneva. Dan kalau kita ngeliat juga penampilan, oh ya, pakai bucket seat Recaro, aduh cakep banget ya. Jadi udah kencang, juga proper untuk jalan-jalan sama keluarga. Selain itu juga di belakangnya, di pilar paling belakang, tail light-nya itu tinggi gitu. Lucu deh mobilnya, unik gitu, dan bikin pengen. Masih di Elite Showcase 2024. Tadi kita udah lihat perwagenan Indonesia. Ini ada lagi ternyata perwagenan Indonesia tadi belum lihat. Honda EK, Civic EK. Tadi pas ngelongok ke sini, wah keren ya. Begitu ngeliat, waduh, ternyata wagon. EK9 wagon. Nah, ngomongin EK, ya inilah Honda Civic Type R pertama ya. Oke, correct me if I'm wrong. Anyway, terus ngomongin Civic, ini Honda. Nah, aku mau ngasih lihat Honda yang lucu banget. Ini mobil-mobil di sini emang mobil-mobilnya pada mobil-mobil gemes, tapi yang ini mobil paling gemes. Jeng jeng. Honda City Turbo. Honda City Turbo. Nah, pertama jangan ketuker ya, bahwa ini bukan K-Cars. Ini bukan K-Cars, ini adalah hatchback sebenarnya. Hatchback yang memang waktu itu didedikasikan untuk JDM atau Japanese Domestic Market di Jepang, negaranya sono. Untuk Honda tuh menghadirkan, nah ini Honda City. Kemudian waktu itu kan tahun 1970-an ya, aku lupa tahun berapa. Tapi kemudian yang seru, di tahun 1982, kan Soichiro Honda nih yang punya Honda, punya anak, namanya Hirotoshi Honda. Nah, Hirotoshi Honda ini adalah yang punya Mugen Motorsport. Tahu Mugen kan? Mugen itu adalah salah satu tuner, dia tuner awalnya Honda. Ya, Mugen Motorsport itu yang founding adalah si Hirotoshi Honda. Nah, kemudian si Hirotoshi sama bapaknya diskusi lah nih, karena waktu itu tahun 1980 awal Honda City baru keluar. Ya udah, gimana kalau kita tuning nih mobil? Kita tuning nih mobil, bayangin nih mobil kecil, tapi alih-alih memikirkan Honda apa ya yang kita tuning, ya udah si Hirotoshi came up dengan ide ini. Ya udah. Nah, ini sebenarnya juga bisa dibilang ini karya pertamanya Mugen Motorsport. Ya, Honda City Turbo ini di tahun 1982. Honda City Turbo ini Pak punya displacement 1200 cc ya, dan turbo. Tahu nggak, dia punya tenaga hingga 99 horsepower atau 100 PS ya, dan kemudian bisa dipacu dan 0 sampai 100 km per jam itu 8,6 detik. Gila, Avanza bisa lewat nih sama ini. Padahal ini mobil 1980-an. Nah oke, yang menariknya lagi, kalau kita lihat memang ini Honda City, tapi dia dijual di domestic dealer di Jepang, itu namanya Honda Clio. Dealershipnya maksudnya namanya Honda Clio. Kemudian dia dijual di Eropa, namanya Honda Jazz. Gitu. Jadi sebenarnya ini juga merupakan cikal bakalnya Jazz. Oke. Nah, kita lihat velgnya. Nih velgnya nih. Velgnya juga ada. Oh sorry, ini sama di situ beda ya. Di sini sama sini beda. Lihat yang sini aja. Lihat yang di sini aja nih. Nah, ini masih ada emboss Mugennya. Aku nggak tahu sih sebenarnya ini apakah velg bawaan aslinya atau bukan. Ya, nah, ini sama nih sama yang belakangnya. Masih ada emboss Mugennya. Oke, jadi dia turbo. Nah, kemudian suatu fakta menarik bahwa apabila kamu membeli Honda City Turbo, itu kamu akan dapat apa yo? Di bagasi kamu akan dapat
Honda Motocompo. Motor Compo apa Motocompo sih namanya? Motocompo. Moto. Kamu akan dapat Honda Motocompo. Nah, tahu nggak Honda Motocompo yang apa? Honda Motocompo ini motor Honda dengan engine 50 cc aja, dan itu bisa dilipat. Bisa dilipat dan sini. Jadi ketika lo beli Honda City Turbo, di bagasinya udah ada ini. Honda Motocompo. Jadi kalau ngeliat di pameran, wah aduh, ini yang punya Honda City juga punya Honda Motocompo. Enggak, memang ketika dia beli ini, dapat ini. Gitu, asik ya? Asik banget. Jadi, kalau beli City Turbo, dapat Motocompo. Gitu. Ini menarik banget. Sekali lagi menarik banget. Ini mobil yang mungkin mobil paling gemes di Elite Showcase 2024 ini. Yang lain gemes-gemes juga sih, tapi yang ini paling gemes. Masih di Elite Showcase 2024, dan kita udah muter-muter lagi. Di sini banyak keluarga, banyak mobil gemes juga. Tadi kalau kita udah lihat mobil-mobil gemes, kita juga lihat banyak keluarga Supra, dari generasi ke generasi lainnya, keluarga BMW M3, kemudian keluarga Honda Civic, ya kan, dari generasi lain, dari generasi awal ke generasi selanjutnya. Nah, ini juga sama. Nissan Skyline GT-R juga punya keluarga di sini. Ternyata ada, kalau kita lihat dari yang sana, ada R32, R34, dan R35. R35 ini dikerjain oleh Two Brother Project. Tapi yang menarik sih sebenarnya kalau kita lihat justru yang tua-tuanya. Nah, R34. Nah, ini R34 yang Nissan Skyline GT-R R34 yang merupakan bagian dari legenda car cult, bukan di Jepang aja, tapi di seluruh dunia. Karena mobil ini juga seperti yang kita tahu juga dibawa oleh franchise Fast and Furious, dan mobil ini dikenal sebagai mobilnya si Brian, apa namanya, si Brian yang diperani oleh Paul Walker. Oke. Dan mobil ini masih mengusung dapur pacu sama seperti generasi sebelumnya, yaitu RB26. Mampu dipacu hingga 350 km/h dengan tenaga 451 horsepower. Nah, Nissan Skyline GT-R R34 yang kita lihat ini adalah yang V-Spec 2. Jadi di mana dia mengalami beberapa peningkatan performance dari yang Nissan Skyline GT-R R34, V-Spec, kemudian V-Spec 2. Nah, perbedaan sama V-Spec 2 yaitu mempunyai fiber untuk bonetnya, kemudian juga disc brake yang lebih besar, serta suspension yang lebih stiff. Nah, jadi sebenarnya kalau aku pribadi sih, aku paling suka Nissan Skyline GT-R. Dari semuanya adalah aku suka yang ini. Oke, nah kita ke yang satu lagi. Sayangnya di sini R34 dari 35, 34, 33-nya nggak ada. Jadi kita langsung ke 32. Kita langsung ke generasi ketiga. Nah, ini generasi ketiganya yaitu Nissan Skyline GT-R R32. Nah, R32 sendiri sebenarnya ini ada yang ada beberapa versi yang paling performance-nya, namun seperti yang kita lihat bahwa dia tidak mengalami banyak perubahan, hanya memang nih mesinnya sama RB26, kemudian dituning sama Nismo. Turbonya masih mengandalkan Garrett, biarpun sorry aku nggak tahu nih turbo Garrett-nya yang tipe apa. Yang setauku yang bagus banget. Weh, halo, apa kabar? Waduh. Maaf diganggu. Oh, oke, siap. Ya. Monggo. Take care. Lanjut. Oke, sampai mana tadi? Jadi ini tidak mengalami banyak sentuhan, tapi memang langsung disentuh oleh Nismo, yaitu tunernya Nissan langsung, gitu. Nah, sedikit cerita mengenai R32. Sebenarnya versi R32 yang paling beringas itu adalah yang Zero R. Kalau correct me if I'm wrong, ya, R32 owner, yaitu Zero R. Namun Zero R ini memang sangat terbatas di dunia, hingga konon tinggal ada 4 di dunia, dan salah satunya dimiliki oleh Sultan Brunei Darussalam, gitu. Jadi ya kita bukan anak Sultan, so kita belum punya R32 yang Zero R. Yang Zero R ini mempunyai tenaga 600 PS dan bisa dipacu hingga 350 km/h. Elite Showcase 2024. Kita tadi masuk jam 11-an siang, terus sekarang udah menunjukkan pukul 7 malam. Kita baru keluar. So this is very exciting event gitu, dan annual event ya, dan memang diadakan setiap tahun oleh The Elite.
Dan banyak banget kesan-kesan di dalam. Sebenarnya kita pertama ketemu banyak teman, dan kemudian juga kita ketemu banyak mobil-mobil yang keren-keren, seru-seru banget gitu. Mulai dari mobil-mobil lama sampai mobil-mobil yang baru, mobil-mobil yang lagi hype, atau bahkan mobil-mobil yang tidak hype tapi jadi hype juga gitu, karena ada di Elite Showcase. Kalau saya pribadi, saya senang banget sama event yang diadakan Elite ini. Mudah-mudahan event ini akan makin berkembang, dan tahun-tahun ke depan makin lama hall-nya jadi makin banyak. Sekarang udah ada 2 hall, mudah-mudahan tahun depan 2 tahun lagi bisa 3 hall, 4 hall, dan seterusnya. Karena car enthusiastnya makin banyak, dan bukan hanya car enthusiast, tapi orang-orang yang biasa-biasa aja soal mobil juga akhirnya jadi seneng juga. Tadi kita lihat banyak orang-orang yang datang bawa istri, bawa anak-anak gitu, atau bapak datang bawa anaknya, mungkin ingin menularkan antusiasme soal mobil kepada para buah hatinya, dan it's a good thing ya menurutku, agar ini menjadi sesuatu yang positif bagi anak-anak kita. Dan sama, besok gue juga akan kesini bawa anak-anak gue. Oke, jadi Elite Showcase 2024, thank you banget, dan kita udah kesini. Mudah-mudahan banyak video-video yang memberikan knowledge pada audiens di sini, dan kita ketemu lagi di Elite Showcase berikutnya.